Paul Espargaro berkata, sirkuit Mandalika banyak berubah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Repsol Honda Paul Espargaro menyebut sirkuit Mandalika banyak berubah jelang MotoGP Mandalika 2022, 18 hingga 20 Maret. Paul Espargaro jadi yang terbaik seatas pramusim MotoGP Mandalika Februari lalu dengan catatan waktu 1 menit 31,60 detik. Capaian impresif Espargaro berlanjut pada seri pembuka MotoGP 2022 di GP Qatar dengan meraih podium ketiga. Espargaro mengaku sangat antusias untuk MotoGP Mandalika, namun pembalap asal Spanyol itu mengatakan Mandalika banyak berubah sejak tes pramusim. Saya sangat menantikan Mandalika. Para penggemar sudah luar biasa di sana selama tes dan saya hanya bisa membayangkan seperti apa balapan nanti, ujar Paul Espargaro dikutip dari Motosan. Kami datang pada saat yang baik, balapan yang kuat di Qatar dan kami menjalani tes yang bagus sebelumnya di Mandalika. Tetapi banyak yang telah berubah sejak saat itu, ucap Paul menambahkan. Sirkuit Mandalika tidak saja bersolek untuk MotoGP Mandalika 2022, tetapi juga mengalami sejumlah perbaikan termasuk pengaspalan ulang. Di mata Paul Espargaro, aspal baru itu diprediksi bisa sangat membantu para pembalap. Mereka melapisi ulang trek yang seharusnya sangat membantu, tetapi kita harus melihat seperti apa saat kita sampai di sana, tutur Paul. Rencananya adalah terus bekerja seperti yang kami lakukan di Qatar dan dalam pengujian dan terus mengeksploitasi potensi maksimal kami, kata Paul melanjutkan. Selain itu, tiket MotoGP Indonesia 2022 telah ludes terjual. Presiden Republik Indonesia Jokowi mengungkapkan bahwa tanda masuk ke sirkuit Mandalika itu sudah laku 60 ribuan. Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya, Direktur Marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, Maya Watono menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan total 66.662 tiket untuk MotoGP di sirkuit Mandalika. Alhamdulillah bahwa target yang kami jual sebanyak 60 ribuan semuanya sudah terjual, kata Jokowi setelah melepas parade pembalap MotoGP di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Kami berharap ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain, jelasnya. Absen ikut parade, Fabio Quartararo bersantai di Mandalika Marc Marquez atraksi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Para pembalap MotoGP akan mengikuti parade di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Ada 20 pembalap yang ikut serta 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, dan 1 pembalap ATC. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan sebelum para pembalap mengikuti seri kedua MotoGP 2022 di Pertamina Grand Prix of Indonesia 18 hingga 20 Maret. Seperti disebutkan, tak semua pembalap MotoGP mengikuti parade itu. Beberapa sudah berada di Mandalika, Lombok, salah satunya juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo. Quartararo tiba bersama rombongan pembalap serta kru tim MotoGP, Moto2 dan Moto3 pada Senin 14 Maret 2022 malam waktu setempat. Pada Selasa, pembalap asal Prancis tersebut mengunggah foto sudah berada di Mandalika. Sambil menikmati suasana pantai, pembalap Monster Energi Yamaha tersebut mengatakan cinta Indonesia. Selamat sampai di Mandalika, cinta negeri ini, tulis Quartararo di akun Instagramnya yang dikutip pada Rabu 16 Maret 2022.
Selain Quartararo, pembalap Aprilia Alex Espargaro juga sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap yang suka bersepeda itu mengunggah foto di depan paddock. Selamat pagi Indonesia, sangat senang bisa tiba di Lombok setelah menempuh perjalanan hampir 30 jam dari Andorra, tulis Alex. Rangkaian acara akhir pekan balapan atau Race Week di Mandalika akan dimulai dengan sesi konferensi pers pada Kamis 17 Maret 2022. Setelah itu, jadwal MotoGP Mandalika 2022 akan dilanjutkan dengan sesi latihan bebas atau free practice 1 dan 2, serta kualifikasi pada Jumat 18 Maret 2022 dan Sabtu 19 Maret 2022. Adapun Race Day alias Hari Balapan MotoGP Indonesia bakal dilangsungkan pada Minggu 20 Maret 2022. Marc Marquez sempat menunjukkan atraksi dengan sepeda motor miliknya di hadapan penggemar dalam parade MotoGP di Jakarta. Saat melihat banyak penggemar yang ada di sisi jalan, Marquez sempat membuat atraksi dengan membuat ban belakang motor miliknya berkelok-kelok. Marquez juga terlihat sangat bersemangat menjalani parade MotoGP di Jakarta. Marquez terlihat terus tersenyum sejak di Istana Merdeka. Selain itu, sepanjang perjalanan dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, Marquez juga kerap kali melambaikan tangan ke para penggemar. Bukan hanya Marquez yang antusias menjalani parade MotoGP di Jakarta, Pol Espargaro dan Alex Rins juga tak segan-segan melakukan tos dengan para penggemar. Melihat para penggemar begitu memadati ruas jalan, Pol Espargaro lalu mengulurkan tangannya untuk melakukan kontak dengan penggemar. Parade MotoGP di Jakarta merupakan rangkaian kegiatan jelang MotoGP Mandalika akhir pekan ini. Sebelum melakukan parade, pembalap MotoGP lebih dulu bertemu ke Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, pembalap MotoGP sempat berbincang dengan Presiden Joko Widodo dan berfoto bersama. Selepas itu, Jokowi langsung melepas parade MotoGP di Jakarta dari halaman Istana Merdeka. Parade MotoGP di Jakarta berakhir di Bundaran HI. Pembangunan sirkuit Mandalika cepat banget. Pakar asing pun terheran-heran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah bakal digelarnya lagi ajang balap MotoGP Indonesia setelah 25 tahun absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu dibangun dalam waktu relatif singkat. Bahkan, pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan tribun VIP dilakukan dalam waktu sangat cepat sehingga membuat para pakar asing terheran-heran. Wajah heran itu ditunjukkan oleh Managing Director R3 Ltd, Campbell Weddle, dan Direktur Faraday Center of Subject Aliatubuit Environment Research atau SABER, Universitas Oxford, David Woodward, kala sedang meninjau sirkuit Pertamina Mandalika bersama Direktur Utama PT PP Novel Arsyad. Seperti dilihat di akun Instagram resmi @ptpp_id, awalnya Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sudah disiapkan semuanya, mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum, VIP Village, termasuk juga pembangunan fasilitas di Bukit 360 sirkuit Mandalika. Menjawab pertanyaan Novel Arsyad, Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika yang awalnya menurut dia sangat mustahil diselesaikan dalam tenggat waktu singkat. Saya katakan, saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai, tapi 2 hari yang lalu kemudian, itu rasanya seperti wow, wow, wow. Itu sangat mengesankan, sangat mengesankan. Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam, ucap Campbell. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit Pertamina Mandalika bisa dikatakan relatif cepat. Dimulai sejak akhir 2019,
Pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut di tengah pandemi COVID-19 hingga akhirnya bisa digunakan menggelar balap perdana WSBK dan ATC pada akhir 2021 lalu. Beberapa proyek pembangunan seperti paddock, pit building, dan VIP Village memang dilakukan dengan waktu relatif cepat. Ini semua karena fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan teknologi modular yang lebih cepat dari teknologi konvensional. Sementara itu, untuk pembangunan lintasan utama yang digunakan untuk balap tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar operasional prosedur, serta mendapatkan persetujuan dari FIM dan Dornasport. Khusus untuk trek utama ini telah dilakukan pengaspalan ulang mulai dari tikungan 17 hingga tikungan 5. Proses pengaspalan ulang ini pun berhasil dikerjakan sesuai target sehingga bisa untuk menggelar MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022.